A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ketemu kembali dengan Ibu di sini. Ya, alhamdulillah anak-anakku semoga sehat semuanya. Ibu ingatkan kembali kalian selalu jaga kesehatan ya. Tetap berada di rumah. Kalau misalnya tidak ada hal-hal yang penting atau darurat, sebaiknya tidak usah keluar ya. Dan kalaupun terpaksa harus keluar, tetap jaga jarak, tetap selalu cuci tangan dan gunakan masker. Mungkin itu ya untuk pesan di awal. Baiklah anak-anakku, minggu kemarin kita sudah membahas tentang peluang usaha ya. Kita belajar waktu itu dengan Ibu di Google Meet ya. Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang sumber daya usaha. Apa itu sumber daya usaha? Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya sendiri. Ya, memahami ide dan peluang usaha, kemudian memahami analisa peluang usaha, memahami langkah-langkah penetapan usaha. Silakan kalian bisa baca itu. Ini. Ada apa aja sih sumber daya usaha itu? Yang pertama ada man, kemudian ada money, material, mesin, metode, market, dan information. Itu nanti yang akan kita bahas bareng-bareng. Apa sih man itu? Apa money, material, mesin? Terutama di sini yang akan kita bahas yaitu sumber daya usaha dari pengolahan makanan khas daerah. Ya, pengolahan makanan khas daerah yang berbahan nabati dan hewani. Oke. Kita lanjut. Nih, man. Man itu dalam pendekatan ekonomi sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Penting sekali adanya man ya. Tentu saja sangat penting ya anak-anakku. Kenapa? Karena usaha apapun, kita punya modal, kita punya mesin-mesin yang canggih misalnya, kalau tidak ada manusianya, yang mempunyai tujuan usaha itu manusia, yang mengerjakan juga manusia, meskipun nantinya dibantu mesin. Justru sumber daya utama dari setiap usaha apapun yaitu manusianya dulu. Nah, tentu saja kalau di sini karena kita bicara tentang pengolahan ya, tentang pengolahan, yang dimaksud dengan man di sini adalah terutama yaitu apa? Seseorang yang memiliki tenaga terdidik dan terlatih. Terdidik di sini biasanya misalnya lulusan koki dan lain-lain ya. Kemudian terlatih meskipun dia bukan lulusan sebuah perguruan tinggi misalnya ya, tapi dia karena terlatih, karena sudah terbiasa, dia sudah bisa memasak atau mengolah bahan-bahan tersebut menghasilkan makanan yang khas, makanan yang enak gitu. Maka itulah sosok yang dibutuhkan atau manusia yang dibutuhkan dalam pengolahan bahan-bahan ini atau pengolahan untuk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kemudian kita lanjut ke sumber daya yang kedua, yaitu uang. Nah, uang di sini, uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Ya, karena alat tukar dan alat pengukur nilai. Semua bahan baku kita beli dengan menggunakan uang, kecuali Bu, saya mau bahan bakunya misalnya ada di kebun misalnya ya, mau bikin selai pisang misalnya, pisangnya punya, tapi kan ada bahan-bahan yang lain yang mungkin dia tetap harus membeli ya, misalnya gasnya kah atau apanya, tetap harus ada alat tukar yang diperlukan ya. Kita lanjut ke sumber daya yang ketiga. Oke. Nanti kita diskusikan ya. Nah, di sini tadi setelah ada uang bisa kita pakai untuk beli material atau fisik, atau di sini lebih ke bahan nabati dan hewani, karena yang kita bahas sesuai dengan tema yaitu merencanakan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Oke, selain material, kemudian
Apalagi di sini mesin atau teknologi. Kalau perusahaan-perusahaan besar, industri, pabrik-pabrik biasanya yang memiliki mesin-mesin yang luar biasa canggih ya. Tapi kalau untuk pengolahan biasanya mesin-mesinnya di sini ya ini juga tergantung juga produk olahannya seperti apa. Karena banyak juga produk olahan yang masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Kita lanjut. Kita lanjut ke metode, lebih ke prosesnya. Jadi metode yang benar itu sangat juga diperlukan. Biasanya banyak orang selain belajar secara otodidak ya, langsung misalnya dia melihat ya, membandingin dengan orang yang sudah ahli gitu ya. Dia juga banyak belajar di buku-buku resep misalnya, atau di YouTube sekarang banyak videonya perkembangannya. Nah yang selanjutnya yaitu market atau pasar. Ujung tombaknya ya, kita misalnya bikin produk sebuah apapun, semenarik apapun, kalau olahan basis enak apapun, selezat apapun, kalau marketnya tidak ada, susah. Ini yang terakhir yang sangat penting, yaitu adanya informasi. Ya, kadang orang suka mengetahui informasi, padahal informasi itu sangat mahal harganya. Informasi tentang apa aja? Informasi tentang semuanya. Yang tadi ibu bilang, ya, informasi tentang manusia misalnya. Ya, ibu mau buka usaha, ibu nggak tahu nih yang bisanya siapa. Oh, ada ini punya informasi yang bisa siapa ini, si ibu ini. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke LKPD ya. Dari materi tersebut ada LKPD sama evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ya, kita lihat ibu tampilkan sebagian LKPD-nya buat nanti kalian kerjakan ya. Seperti ini. Sebentar. Nah, ini LKPD-nya. Ya, kalian tinggal baca-baca ya. Coba kalian lihat di sini teorinya pun ada. Bahkan di bahan ajar yang waktu itu ibu kirim di Google Classroom juga sudah ibu sampaikan nih sebelum pertemuan ini. Nah, ini LKPD-nya ya. Nanti kalian tugasnya berkelompok ya, terdiri dari 2 orang, kemudian menganalisa sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Kemudian sumber daya yang bisa dijadikan usaha kuliner yang potensial. Tuliskan di buku tulis dan buat video presentasi hasil identifikasi kalian. Nanti kalian tulis dulu, misalnya nama olahannya mau apa? Misalnya keripik coklat misalnya nama olahannya. Kira-kira kekuatannya apa? Ya, kekuatannya apa saja, kekurangannya apa saja, ya, fortunity-nya apa, trait-nya apa. Dianalisis dari sumber daya yang ada, dilihat dari bahan baku yang ada, kekuatannya seperti apa, dilihat dari uang, ada nggak modalnya gitu ya. Misalnya Bu udah modalnya nggak ada saya, berarti bisa masuk ke weakness gitu, seperti itu ya. Paham ya kurang lebih. Nah ini untuk LKPD. Sekarang ada juga evaluasi. Nah ini untuk handoutnya bisa ada yang lupa, waktu itu sudah ibu kirimkan. Ini handoutnya udah ibu kirimkan sebetulnya di Google Classroom. Handoutnya lengkap di sini, silahkan kalian baca-baca. Evaluasinya nih, dia main game ya evaluasinya. Kenapa main game Bu? Soalnya di sini ada esainya, memang ada uraiannya, nanti di akhir kalian kerjakan. Untuk uraian sebetulnya hampir sama dengan yang di yang di LKPD, tapi di sini ada tambahan yaitu ngerjain TTS. Soalnya ada nanti di sebelah ya, nanti akan tampil di kalian. Seperti ini, nanti kalian isi ini semuanya yang ada di sini. Siap ya? Itu untuk LKPD. Paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham. Oke. Itu untuk LKPD, kemudian untuk evaluasi sudah ya. Mungkin seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, oke, bertanya nanti ya. Bertanyanya mau di grup. Oke. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian ya, buat hidup kalian. Siapa tahu nanti 3 atau 5 tahun ke depan kalian akan menjadi salah satu pengusaha kuliner yang sukses gitu ya. Kerjakan tugasnya dengan ikhlas, yakinkan bahwa dengan mengerjakan ini bukan untuk mencari nilai saja, tapi memang menjadi proses kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Sehat semuanya, jaga kesehatan, sekali lagi selalu Ibu ingatkan ya, taati protokol COVID ya, karena sekarang bagaimanapun kondisinya kita ya tidak normal, dalam kondisi masih wabah gitu ya. Kemudian apalagi ya, sampai ketemu pokoknya minggu depan, tetap semangat ya. Mohon maaf jika Ibu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.